Tidak semua orang berani bermimpi besar dari kandang ayam kecil di belakang. Tapi seorang membuktikan keajaiban bisa dimulai dari 10 ekor ayam. Bukan di kota besar, bukan dengan modal ratusan juta, tapi dari sebidang tanah sempit di pinggiran desa yang bahkan sinyal internetnya sering hilang. Waktu itu hidupnya sederhana, bahkan cenderung pas-pasan saja. Ia hanya mencukupi kebutuhan harian, membayar listrik tepat waktu, dan tidak lagi berhutang di warung sekitar. Namun, dari niat sederhana itu tumbuh sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sebuah kerajaan kecil dari kandang bambu. Kisah ini bukan tentang keberuntungan, tapi tentang bagaimana kerja keras, pengetahuan, dan keberanian mengambil risiko untuk tujuan mengubah hidup. Semua berawal dari keputusan kecil. 10 ekor ayamnya, betinanya, satu kandang seadanya, dan satu keyakinan bahwa usaha sekecil apapun yang ia kelola dengan ilmu dan hati bisa tumbuh melampaui apa yang kita bayangkan. Setiap pagi ia membersihkan kandang dengan tangan sendiri. Setiap sore ia menghitung telur satu persatu. Dan setiap malam ketika orang lain tidur, ia membaca artikel tentang cara ternak modern di ponsel bekas yang layarnya retak. Tidak ada mentor, tidak ada investor sama sekali, bahkan tidak ada jaminan pula ia akan untung besar. Yang ada hanya tekad kuat dan doa yang terus ia panjatkan. Dua hal yang sering diremehkan, tapi justru menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanannya. Siapapun yang ingin mengubah hidupnya harus melakukan dua hal itu. Bertahun-tahun kemudian jumlah ayamnya bukan lagi 10, melainkan 100 dan bertambah lagi 1000 dan 10.000 ekor ayam. Dan kini sumber penghasilan sudah ada, lapangan pekerjaan sudah tercipta, dan menjadi salah satu inspirasi bagi banyak orang yang ada di desanya. Namun, di balik keberhasilan itu, ada kisah penuh kesalahan dan kegagalan yang hampir membuatnya menyerah. Dari tersebut, justru disitulah pelajarannya, bahwa dalam dunia usaha, seperti halnya hidup, yang paling berharga bukan hasilnya, tapi proses dari awal hingga akhir. Karena hal tersebut akan menumbuhkan menjadi pribadi yang baru. Inilah kisah nyata tentang seorang peternak biasa yang menjadi pengusaha luar biasa di bidang ayam. Sebuah cerita yang membuktikan bahwa perubahan besar tidak dimulai dari modal yang besar. Kadang hanya perlu 10 ekor ayam dan keyakinan yang tak pernah padam. Semuanya bermula dari keterdesakan. Saat itu tokoh kita, sebut saja Pak Arifin, baru saja kehilangan pekerjaan di pabrik tempat bekerja bertahun-tahun. Pandemi membuat banyak hal berhenti, gaji, serta aktivitas, bahkan semangat hidup. Namun, satu hal yang tidak pernah berhenti adalah tanggung jawab seorang ayah. Anak-anak harus tetap makan, dan tagihan harus tetap dibayar. Dengan sisa tabungan tidak lebih dari 2 juta, Pak Arifin mencari cara bertahan hidup. Ia berpikir, kalau saya tidak bisa bekerja di tempat orang, mungkin saya bisa menciptakan pekerjaan untuk diri saya sendiri. Dan dari situlah
Ide beternak ayam muncul bukan karena hobi, tapi karena kebutuhan. Tapi dunia ternak tidak seindah di brosur pelatihan. Hari pertama, ia bahkan tidak tahu cara membedakan ayam yang sehat dan ayam yang stres. Hari kedua, ia baru sadar bahwa harga pakan naik hampir setiap minggunya. Dan di bulan pertama, 4 dari 10 ayamnya mati karena cuaca ekstrim. Ia sempat terpukul dan malam-malam ia duduk di depan kandang dan hanya memandangi sisa ayam yang tersisa. Ia bertanya dalam hati, apakah saya salah pilih jalan? Namun, setiap kali hendak menyerah, ia teringat wajah anaknya yang masih kecil, yang selalu bertanya, ayah, ayamnya nanti jadi banyak ya? Kalimat sederhana itu seperti api kecil yang menyalakan kembali semangatnya. Sejak itu, ia tidak lagi memandang ternak sebagai pekerjaan sambilan, ia memandangnya sebagai bisnis yang harus dipelajari dengan serius. Ia mulai mencari ilmu dari manapun, menonton video edukasi, dan membaca forum-forum peternakan di media sosial. Bahkan ia datang ke pasar ayam hanya untuk bertanya kepada penjual pakan. Sedikit demi sedikit ia berjalan tentang manajemen kandang, vaksinasi, suhu ideal, dan perbedaan antara pakan murah dan pakan berkualitas. Ia mulai mencatat setiap pengeluaran di buku kecil. Beberapa harga pakan, berapa telur yang dihasilkan, dan berapa yang laku dijual. Dari situ ia menemukan pola, ternyata bukan jumlah ayam yang menentukan untung, tapi efisiensi pengelolaan. Namun perjalanan itu tidak selalu naik. Kadang ayamnya terserang penyakit, kadang harga telur turun, dan bahkan pernah ia rugi total karena tidak sempat memberi vaksin tepat waktu. Tapi kali ini tidak lagi panik. Ia belajar menahan diri, mencari solusi, dan memperbaiki sistem. Hari demi hari ia membangun keyakinan bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari proses. Dan tanpa sadar, mentalnya mulai berubah dari pekerjaan yang takut rugi menjadi pengusaha kecil yang siap belajar dari setiap kesalahan. Perjalanan hasilnya mulai tampak, ayam-ayamnya mulai stabil bertelur dan pembeli tetap mulai datang dan ia mulai bisa menabung sedikit-sedikit. Sesuatu yang dulu mustahil kini mulai terlihat. Mungkin kisah ini akan menjadi cerminan banyak orang yang ingin memulai bisnisnya, bukan karena punya modal besar, tapi punya keberanian. Dan justru dari titik nol lahir pondasi paling kokoh dalam dunia wirausaha, yaitu tentang mental pantang menyerah dan semangat belajar. Tahun kedua menjadi momen paling menentukan dalam perjalanan Pak Arifin. Ia mulai menyadari bahwa usaha tidak bisa tumbuh hanya dengan kerja keras, tapi harus dengan strategi. Semuanya dimulai ketika ia bertemu seorang peternak senior di pasar pakan. Orang itu berkata pelan, namun sangat tajam. Kalau kamu ingin ternakmu besar, berhentilah berpikir sebagai penjaga ayam. Mulailah berpikir sebagai pengusaha. Kalimat itu menghantam keras. Selama ini Pak Arifin terlalu sibuk dengan kandang, tapi lupa memperbesar sistem. Sejak hari itu ia mengubah cara pandang dari sekedar berternak menjadi membangun bisnis ayam. Langkah pertamanya adalah efisiensi pakan. Ia belajar membuat pakan fermentasi yang dikelola dari dedak dan jagung giling dan sisa sayuran pasar. Dengan metode ini biaya pakan bisa turun hingga 30% tanpa menurunkan produktivitas telurnya.
Penghematan kecil itu menjadi bensin utama untuk putaran modal berikutnya. Lalu ia mencatat siklus produksi, jumlah ayam, dan rasio telur. Dari data itu 10 ekor ayam rata-rata 7-8 bertelur setiap harinya. Kalau ia punya 100 ekor maka bisa menghasilkan 700-800 butir dengan harga asumsi 25.000 per kilogram. Potensi omset hariannya mencapai 700-800. Dari saat itu ia mulai berpikir secara matematis dan ekonomis. Ia pun mulai memutar keuntungan bukan untuk konsumsi tapi untuk ekspansi. Keuntungan dari penjualan telur pertama ia gunakan membeli 20 ekor ayam lagi, dari 20 menjadi 50, lalu 200, dan setiap kali jumlah ayam bertambah, pengetahuannya juga ikut bertambah. Titik balik besar datang ketika ia memberanikan diri membuka kemitraan kecil. Alih-alih menanggung semua beban sendiri, ia mengajak dua tetangga yang sedang menganggur untuk bergabung. Mereka sepakat membagi hasil bersama-sama, membangun kandang baru di lahan kosong. Langkah sederhana itu menjadi awal sistem kemitraan skala desa. Kini ayam bukan lagi sekedar sumber pendapatan, tapi sumber kepercayaan. Masyarakat mulai melihat bahwa ternak bisa memberi harapan nyata. Bukan hanya kerja kasar, Pak Arifin pun perlahan menjadi mentor kecil bagi mereka yang ingin belajar. Ia kemudian mempelajari lebih tentang dunia pemasaran. Awalnya telur-telur hanya dijual ke warung sekitar, tapi lewat media sosial dan rekomendasi pelanggan, ia mulai memasuk ke kelontong-kelontong, hotel-hotel kecil, dan catering di kota sebelah. Kini Pak Arifin tidak hanya menjadi peternak, tapi juga pengatur sistem ekonomi kecil. Dulu Pak Arifin hanya ingin bertahan hidup, sekarang ia menciptakan kehidupan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk puluhan orang di sekitarnya. Kini setiap pagi, Pak Arifin harus mengantarkan 100.000 butir yang akan keluar di setiap paginya. Omset bulanan Pak Arifin bisa mencapai puluhan juta, namun yang membuat bahagianya bukan hanya angka, melainkan kenyataan bahwa kini ia bisa membantu orang lain bangkit dari titik yang sama seperti dulu. Anak-anaknya kini bisa sekolah lebih tinggi, rumahnya direnovasi, tapi tetap sederhana. Dan yang paling ia syukuri adalah ia bisa menunaikan zakat dan membantu tetangga yang kesulitan. Karena keberhasilan sejati tidak datang dari satu langkah besar, melainkan dari ribuan langkah kecil yang dilakukan tanpa henti. Mungkin pesan terbesar dari kisah ini adalah, hidupmu hari ini mungkin sederhana, tapi siapa tahu 10 tahun dari sekarang, kesederhanaan itu akan menjadi sumber kekayaan dan kebanggaan. Jadi apapun situasimu sekarang, jangan remehkan. Langkah kecilmu mungkin kamu baru belajar, mungkin kamu baru mulai, tapi percayalah, setiap usaha yang dijalani dengan niat baik, kerja keras, dan ilmu pasti menumbuhkan hasil cepat dan lambat, akan menjadi kaya. Terima kasih sudah menonton kisah nyata ini. Semoga menginspirasi dan menjadi sesuatu yang besar di masa depan. Kalau kamu merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe